Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Informasi dengan topik Case Tool. Case adalah kepandekan dari Computer Aided Software Engineering. Ini adalah paket software berbasis komputer mikro untuk mengotomatisasi sistem analisis dan desain. Ada 4 alasan kita menggunakan case tool dalam sistem analisis dan desain. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas analis. Yang kedua, sebagai fasilitator atau menjembatani komunikasi antara analis dan user. Yang ketiga, menjamin berkelanjutannya fase-fase pengembangan sistem. Yang keempat, mengakses dampak dari maintenance terhadap sistem. Berbagai macam jenis case tool yang ada di pasaran saat ini, yang dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, upper case, yang juga disebut dengan front-end case tool, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan analisis dan desain. Yang kedua disebut dengan lower case, yang disebut juga dengan back-end case. Tool ini mampu atau berfungsi untuk menghasilkan program komputer dalam berbagai macam bahasa. Jadi yang kedua ini dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi coding. Jadi coding tidak lagi dilakukan oleh programmer, tetapi dilakukan oleh software yang disebut dengan lower case tool. Yang ketiga, gabungan dari upper case dan lower case. Jadi kategori ketiga case tool adalah memiliki fungsi untuk analisis dan desain dan sampai kepada generate code, menghasilkan program komputernya. Dengan upper case tool, kita akan menghasilkan, membuat dan memodifikasi rancangan sistem dan menyimpannya pada repository project. Repository project adalah kumpulan dari catatan, elemen, diagram, layar, laporan, dan informasi tentang proyek lainnya. Dengan case tool, kita memodelkan organizational requirement dan mendefinisikan boundaries system. Dengan lower case tool, kita secara otomatis dapat menghasilkan source code atau program komputer dari atau berdasarkan rancangan yang telah disiapkan dengan case tool sebelumnya. Program komputer tersebut dapat dibuat dalam berbagai macam bahasa. Dengan menghasilkan program secara otomatis, kita akan memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkan sistem akan lebih pendek. Yang kedua, waktu untuk memelihara program yang dibuat secara otomatis juga lebih pendek daripada waktu memelihara software yang dibuat secara tradisional. Yang ketiga, program komputer atau software kita dapat ditulis dengan lebih satu bahasa, dengan banyak bahasa. Yang ketiga dan keempat, rancangan sistem yang dibuat dengan case tool mungkin saja kita beli dari pihak ketiga. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita
baru setelah itu kita generate code-nya. Dan generate code atau software yang ditulis secara otomatis itu lebih kecil kemungkinan terdapat kesalahan codingnya. Layar ini memperlihatkan perbandingan proses pengembangan sistem dengan menggunakan traditional system development lifecycle dengan pengembangan sistem berbantuan CASE-tool. Pada traditional system development lifecycle dilakukan analisis, kemudian desain. Dari desain kemungkinan dilakukan analisis lagi. Kemudian setelah desainnya diterima, akan didesain program dan dilakukan pekerjaan programming. Kemudian kemungkinan dilakukan redesign, dan setelah desain dan coding selesai, program akan diuji, kemungkinan coding akan diperbaiki. Kalau ditemukan kesalahan, setelah program lulus testing akan diinstalasi. Setelah waktu diinstalasi diuji lagi, kemungkinan ada lagi perbaikan terhadap pengujian kembali terhadap program, kemudian bisa kembali kepada perbaikan coding. Sedangkan kalau kita menggunakan CASE-tool dari analisis, desain, dari desain kita akan menggunakan AperCASE-tool untuk menyiapkan desain yang sudah di sistem komputer. Dari hasil AperCASE-tool case design, kita akan mengenerate program menggunakan lower CASE-tool, dan hasil dari CASE-tool akan kita install.